agar kalbu kita bangun. Apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir. Sabuiyah, binatang buas atau syaitonnya. Kita harus bersihkan itu agar supaya apa? Agar supaya kita bisa wusul kepada Allah, sampai kepada Allah. Minal afati badaniyati wal qalbiyah, dan dari sifat-sifat badan serta kalbu yang tercerak lain. Jadi badannya kita harus bersih, kalbu kita juga harus bersih dari sifat-sifat bahimiyah, sifat sabuiyah maupun sifat syaitoniyah. Agar apa? Agar perjalanannya ringan sampai kepada Allah. Wa idza tatahharta minha faqad tatahharta min asli dunub. Jika engkau sudah bersih dari sifat-sifat tercela tadi, berarti engkau sudah bersih dari sumber dosanya. Tadi apa? Sifat bahimiyah, banyak makan, banyak minum, banyak seksual. Pokoknya yang banyak-banyak itu nggak bagus. Meskipun halal dengan istri sendiri, tapi kebanyakan nggak. Karena akan menghidupkan nafsu amarah, nafsu yang paling dasar. Sementara kita ingin melepas satu persatu. Jiwa yang amarah kita ingin lepaskan, jiwa yang lawamah kita ingin lepaskan, jiwa mulhimah kita ingin lepaskan, untuk sampai kepada mutmainah. Sebab kalau di tingkat nafsul mutmainah nanti akan ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau sudah mutmainah dipanggil. Tapi kalau masih nafsu amarah, nafsu mulhimah, masih itu mulhamah, atau apalagi yang paling dasar misalnya amarah, itu nanti jiwa kita akan dibersihkan dulu. Jiwa kita akan dibersihkan dulu. Maka kita harus dari sekarang mencoba melepaskan satu persatu. Minimal amarah itu harus kita tinggalkan. Minggu yang lalu kan ada ibu-ibu yang bertanya, bagaimana supaya nafsu amarah itu bisa hilang? Jawabannya kan sederhana, ambil air wudhu. Masih belum juga, ketika berdiri duduk dulu. Masih belum juga, berbaring. Nafsu amarah jangan diikut. Nah, jika engkau sudah bersih dari sifat-sifat tercela tadi, berarti engkau sudah bersih dari sumber dosa. Fa anta minal mutatahhirina wat tawwabina, maka engkau termasuk orang yang suci dan ahli taubat. Kama qala Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Faman taba an mujarrad dhahirid dunub la yadkhulu fi hadhil ayah wa in kana taiban lakin laisa bitawwab fa innahu labdul mubalaghah wal muradu minhu taubatul khawas. Adapun orang-orang yang hanya bertobat dari dosa lahirnya saja, maka tidak termasuk yang disinggung dalam ayat ini. Ini kata surah. Jadi kalau cuma sekedar tobat sambal, ngomong doang tobat, terus besoknya makan lagi, tobat, besoknya berdosa lagi, itu nggak masuk dalam tobat. Tawabina wa innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, nggak masuk dalam. Karena itu hanya sekedar lip service saja. Nggak dimasukkan dalam kriteria itu. Meskipun bisa juga disebut sebagai taibun, orang yang bertobat secara lisan, meskipun bisa, tapi belum menjadi tawab. Tawab itu orang yang bertobat dengan sebenar-benar. Dan kata tawab ini berasal dari bahasa Arab, pada itu menggunakan sighah mubalaghah yang artinya superlatif. Sehingga yang dimaksud itu adalah tobat orang-orang yang benar-benar bertobat atau khawas. Jadi nggak bisa main-main bertobat itu.
Tobat itu harus bersungguh-sungguh. Kalau tobat, maksiat lagi, tobat, maksiat lagi, itu akan mengeraskan kolbu. Lama kelamaan kolbu kita akan tidak rasa tobat. Bahkan kemudian nanti kalau masih dipelihara kebiasaan model seperti itu, maka Allah akan memberikan kata akhir, summum, bukmun, umyun, fahum, layak. Gak akan balik lagi itu kepada Allah kalau sudah summum, bukmun, umyun, fahum, layak. Kalau sudah kolbunya ditutup oleh Allah, mulutnya dikunci, gak ada lagi ucapan tobat itu, karena main-main kan. Mulutnya sudah ditutup, kolbunya sudah dikunci. Orang yang seperti itu layak pun gak bisa balik lagi. Saking sudah main-main dia dengan kemaksiatan, dengan tobat. Famisalu mayatubu an mujarradid dunub dhahirah kama yaqta'u asisad jar'i min far'ihi. Perumpamaan orang yang tobat dari dosa lahir saja adalah seperti orang yang memotong rumput tapi hanya di batang. Rumput kalau potong batangnya saja, kira-kira tumbuh lagi nggak? Tumbuh lagi, bahkan lebih banyak lagi tumbuhnya. Ini masalahnya motong-motong. Kalau cuman sekedar lisan saja, dohir saja, maka itu sangat memungkinkan untuk tumbuh lagi dosa itu lebih banyak lagi. Kenapa? Kalau dia tidak mau, kita tidak maksa, kama yaqta'uhu min usulihi, harus dipaksakan agar supaya kita mencabut asalnya, mencabut akarnya, sampai akarnya gitu. Bertobat itu jangan hanya sekedar lisan, harus sampai ke akar-akarnya. Bahkan kolbu kita ini yang bergerak untuk melakukan maksiat itu sampai tidak ada lagi dalam kolbu kita itu keinginan untuk bermaksiat. Itu yang disebut dengan tobat sampai ke akar-akar. Akarnya di mana? Di kolbu. Karena gini, amal itu, perbuatan itu berangkat dari mana sebenarnya perbuatan yang dilakukan? Ini izin, misalnya saya minum ini. Bismillah. Dari mana asalnya saya minum? Berangkat dari mana itu? Dari pikiran kita. Pikiran memerintahkan, minum. Pertanyaan berikutnya, kenapa pikiran kita memerintahkan untuk minum? Dari apa? Tiba-tiba pikiran kita mengatakan, minum. Dari kondisi Pak haus, Pak. Kondisi haus. Tapi dorongan haus itu untuk kemudian sampai ke akal kita, sampai kepada perbuatan kita minum, itu berangkat dari mana? Dari kolbu. Kondisi memang haus, tapi kalau tidak kolbu kita memerintahkan akal kita untuk minum, dia tidak akan bergerak. Dari tadi dibiarin aja sama kita. Padahal haus dari awal tadi, dari sana dari rumah ke sini itu nggak minum, Pak. Belum berangkat saya nggak minum. Tapi dari tadi dibiarkan, kenapa? Nggak ada perintahnya dari kolbu, nggak ada terbersit gitu untuk minum. Padahal udah dari tadi. Tapi kemudian ketika kondisi memaksa, kolbu kita kemudian muncul dan memerintahkan akal untuk minum. Maka perbuatan itu dasar awalnya dari pikiran kita yang memerintahkan anggota tubuh kita untuk melakukan. Terjadilah perbuatan dari pikiran. Pikiran dari mana? Dari kolbu. Maka baginda Nabi mengatakan, ini perhatikan, ada satu hal mudghah yang begitu segumpal daging, mudghah, yang kalau dia baik maka seluruh jasadnya baik. Tapi kalau dia buruk mudghah itu, maka buruk semuanya. Apa itu?
Itulah yang disebut dengan kolbu. Jadi kolbu adalah sumber yang harus kita jaga agar supaya jangan sampai kotor. Kalau Agim kan langsung dinyanyikan, jagalah hati, jangan kau kotori. Tapi kalau lagu ini dilakukan sekarang, wah ibu-ibu marah. Karena problem jagalah hati itu sekarang. Bukan, kalimatnya akan tetap Pak, Bu. Jadi kalimatnya harus tetap jaga hati, jangan dikotor. Harus berusaha kita mencabut itu dari akar-akar. Kalau tidak, maka nanti pasti akan tumbuh kembali. Fala jarama annahu la yambut ba'dahu illa nadir. Nah, berbeda dengan orang yang mengambil mencabut perbuatan maksiat dari akarnya, dari qalbu. Fatalkinu ala tuqati ma Allah ta'ala min qalbil mutalaqqin. Adapun posisi talqin di sini sebagaimana orang yang memotong rumput adalah alat untuk memotong segala sesuatu selain Allah. Jadi dengan talqin zikir itu sesungguhnya adalah